Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita proses pemasangan komponen yang berada di karburator vakum. Sebelumnya ini kita pasang main jetnya. Fungsi dari main jet itu sendiri mengendalikan aliran bahan bakar. Semakin besar lubang main jet, maka semakin besar pula aliran bahan bakarnya. Setelah itu ini kita pasang pilot jetnya. Pilot jet ini sendiri berfungsi untuk mengendalikan aliran bahan bakar pada sistem putaran rendah maupun putaran menengah. Dan semakin besar lubang main jet, maka semakin besar pula aliran bahan bakar itu sendiri. Di sini kita sama-sama mengenali fungsi dan sistem cara kerjanya beserta fungsi komponen yang ada di dalamnya. Dan di sini saya tidak bermaksud menggurui ataupun merasa lebih pintar. Di sini kita mari sama-sama belajar, dikarenakan menurutku pengalaman kalau tidak disertai teori itu terkadang kita banyak kebingungan untuk mencari ataupun menyelesaikan masalah di dalam sebuah komponen mesin. Maka dari itu yuk kita sama-sama belajar. Di sini tahap pengencangannya harus berhati-hati, gunakan kunci yang bagus agar tidak terjadi rusak pada komponen tersebut. Dan untuk menentukan venturi karburator itu ada rumusnya ya teman-teman, disesuaikan dengan ukuran klep in. Setelah itu diameter piston, maka ketemulah ukuran venturi tersebut. Ini tahap pemasangan pelampung dan jarum minyak. Fungsi dari pelampung minyak ini sendiri mengatur bahan bakar yang berada di dalam mangkok agar permukaannya tetap dan tidak meluap, yang mengakibatkan kelebihan bahan bakar dan motor pun susah menyala ataupun tidak menyala dikarenakan kelebihan bahan bakar. Untuk jarum pelampung itu sendiri berfungsi untuk mengatur masuknya asupan bahan bakar ke dalam karburator. Apabila asupan bahan bakar sudah cukup di dalam mangkok karburator, maka jarum itu sendiri akan tertutup. Untuk pengetesan jarum karburator itu sendiri bisa kita tiup dari aliran bahan bakar yang masuk ke dalam karburator. Apabila kita tiup di dalam posisi pelampung sejajar, maka udara tidak akan masuk dikarenakan ditutup oleh jarum karburator itu sendiri. Dan apabila pelampung turun dan kita hembus arah alirannya, maka udara akan masuk ke dalam mangkok karburator. Setelah ini kita tahap pemasangan mangkok karburator. Untuk fungsi dari mangkok karburator ini sendiri untuk menampung bahan bakar yang sudah melalui proses dari tangki masuk ke filter baru masuk ke mangkok tersebut sebelum diproses dan dialirkan ke ruang bakar. Ini tahap pengencangan, selalu berhati-hati agar tidak terjadi kerusakan pada komponen ataupun baut itu sendiri. Setelah itu ini kita lanjut dengan pemasangan karet diafragma. Untuk fungsi dari karet diafragma ini sendiri menjaga stasioner agar tetap stabil baik di RPM rendah maupun di RPM tinggi. Untuk penahan diafragma di situ ada per dan cover untuk menekan diafragma itu sendiri. Dan fungsi dari tutup ataupun cover diafragma untuk menahan agar udara tidak keluar. Setelah itu ini kita tahap pemasangan dudukan kabel gas. Ini ada per dan o-ring fiber. Setelah itu ini dudukan kabel gasnya. Ini berfungsi untuk membuka katup throttle agar udara dan bahan bakar masuk ke dalam intake manifold. Setelah itu ini kita tahap pemasangan untuk setelan gas.
Untuk motor biasanya di setel berada di antara 1000 sampai 1200. Itu siapa itu belakang itu? Itu mama saya guys, nggak pakai kasut guys, ataupun nggak pakai sendal guys. Dia habis maraton tadi guys. Oke, ini setelah selesai terpasang, ini kita lanjut dengan pemasangan karet cuknya ya guys. Yang biasanya untuk motor karburator saat di pagi hari kita kan menggunakan cuk agar RPM lebih tinggi. Fungsi dari cuk ini sendiri menyalurkan bahan bakar agar pembakaran yang dilakukan bisa lebih cepat. Maka dari itu kita seringkali kalau misal di pagi hari kita sambil duduk-duduk ngopi tanpa harus memegang tuas gas, maka RPM itu naik sendiri. Ini biasanya dilakukan saat pemanasan motor di pagi hari. Setelah itu ini kita lanjut dengan pemasangan sensor TPS. Untuk kepanjangan dari sensor TPS adalah throttle position sensor yang terhubung dengan bagian katup gas atau throttle gas. Untuk fungsi dari sensor TPS mengatur dan menyeimbangkan bahan bakar dan emisi pada sebuah mesin. Setelah terpasang, ini kita lanjut dengan tahap pemasangan jarum skep dan skep katup gasnya. Dan untuk karburator vakum tidak berhubungan langsung dengan kabel gasnya, ini ada karet. Untuk sistem vakum ini menggunakan karet. Fungsi dari karet ini sendiri untuk mengangkat agar membuka lubang venturi saat tuas gas kita tarik. Mungkin itu saja komponen-komponen yang berada di dalam karburator. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin tahu komponen beserta fungsi di dalam karburator vakum. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di share, di like, and comment. Sampai berjumpa di next video. Sekian, terima kasih, bye bye. Dan satu lagi, jangan lupa buat kalian bagi yang menonton di siang maupun di malam hari, jangan lupa tunaikan 5 waktunya. Oke, bye bye.